Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan film seorang bocah cupu yang terus dibully oleh teman-teman sekolahnya, yang membuatnya depresi, sampai ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun kehidupannya berubah waktu ia menemukan guru, yang mengajarkannya menjadi orang yang kuat. Tidak berlama-lama langsung kita ke ceritanya. Di malam itu terlihat seorang pria yang bernama Do Hyun. Dia adalah pegulat profesional MMA tingkat dunia yang baru pulang setelah menjuarai turnamen, di mana Do Hyun menjuarai tingkat pertama di usianya yang masih muda, yang menjadikannya petarung terbaik dan termuda dari Korea. Kepulangan Do Hyun dirayakan oleh ibu dan juga adiknya. Ibu pun meneleponnya. Namun sesampainya di rumah Do Hyun kebingungan, karena tidak ada sambutan dari ibu maupun sang adik, karena lelah Do Hyun tidak menghiraukan tersebut. Namun setelah mengambil minuman dari kulkas, Do Hyun mendapatkan darah yang ada di kulkas yang menempel si tangannya. Hal tersebut membuatnya panik dan segera mencarikan ibu dan adik perempuannya. Do Hyun menemukan adik perempuannya tergeletak di lantai yang hampir sakarat dan menemukan ibunya yang tidak bernafas lagi. Mengetahui hal itu perasaannya berkecamuk dan kegelisahan menyelimuti dirinya. Bagaimana tidak, seharusnya malam itu menjadi malam yang penuh kegembiraan, namun menjadi malam yang penuh duka, dan Do Hyun membunuh ketiga perampok yang membunuh keluarganya itu dengan kematian. Kemudian Diperlihatkan siswa-siswa di sekolah melihat berita Do Hyun membunuh ketiga perampok itu dan dengan persamaan diperlihatkan siswa yang bernama Wosul. Wosul adalah seorang siswa yang rajin dan tidak banyak berbicara dengan teman sekelasnya, namun Wosul adalah siswa yang baik, ramah serta sopan kepada siapapun. Bersamaan itu kelas mereka kedatangan siswa baru. Di hadapan Bu Guru dia memperkenalkan dirinya yang bernama Seok Chan. Diketahui Seok Chan adalah seorang petinju yang telah memenangkan tingkat nasional di usianya yang masih duduk di bangku SMA. Mendengar hal itu membuat siswa bertepuk tangan. Mereka mengira Seok Chan adalah pria yang baik, namun berbeda dengan Wosul yang merasa tegang dan ketakutan atas kehadirannya. Setelah Bu Guru keluar, ternyata benar saja sikap asli Seok Chan terlihat. Ia sedang membuli teman kelasnya tanpa alasan yang jelas. Seok Chan melakukan hanya demi kesenangannya sendiri, dan dia mendeklarasikan bahwa mereka semua adalah sampah yang harus tunduk padanya. 족같아도 5점만 참아. 오해는 없을 거니까. Hanya itu Seok Chan juga menghampiri Wosul. Sepertinya Seok Chan juga mengenali Wosul. Terlihat dari sikapnya seakan mereka adalah kenalan lama dan Seok Chan memukulnya dan membabi butu, sehingga membuat Wosul tak berdaya. Ternyata mereka berdua pernah satu sekolah waktu duduk di bangku SMP, dan Seok Chan sering membulinya dan menyiksanya tanpa alasan yang jelas. 너 해야 돼, 새끼야. Oleh karena itu Wosul tidak banyak berbicara, karena tidak mau berurusan dengan siapapun. Kembali yang tergeletak Wosul mengambil pulpen dan mengarahkan kepada Seok Chan. Melihat hal itu Seok Chan dengan sombongnya menantang Wosul untuk mengarahkan pulpen ke matanya. Karena Wosul kehilangan kendali dia tidak sengaja menusuk mata Seok Chan. Karena kebodohannya Seok Chan mendapatkan karmanya sendiri. Oleh karena itu Wosul dibawa ke persidangan. Di situ ia didakwa hukuman penjara karena menggunakan senjata, walaupun itu untuk membela diri. Namun tetap saja para jaksa itu menggugat bahwa tindakan Wosul bukan untuk membela diri, melainkan tindakan kekerasan yang bisa menyebabkan pembunuhan berencana. Maka dari itu Wosul dihukum hukuman penjara. Mendengar hal itu Wosul pun pasrah atas hukuman itu dan ibu Wosul pun menangis histeris karena ketidakadilan ini. Kemudian Wosul dibawa ke dalam bus. Dan di situ juga diperkenalkan Hyun Min yang terdakwa kena kasus pencurian.
yang hendak duduk bersama Do Hyun, karena merasa ketakutan dia pun hendak pindah. Melihat Do Hyun seorang terdakwa pembunuhan, ia pun merasa ketakutan dan pindah di bangku depan, lalu Wosul pun duduk di samping Do Hyun, tanpa mengetahui siapa Do Hyun sebenarnya. Setelah di penjara, Hyun Min berkenalan dengan Wosul, secara bersamaan mereka dimasukkan ke dalam sel yang sama. Di dalam sel tersebut terdapat 4 pria lain. Pria yang memiliki badan gemuk adalah Bimo pemimpin mereka, dan Bimo membicarakan agar tidak berurusan dengan 4 orang ini. Di antara 4 orang tersebut adalah Baron dan Shin, yang mulai bersekongkol dengan Bobby yang bos dari Bimo sendiri. Namun Bobby dipindahkan ke sel lain lantaran dijebak oleh Shin dan Baron, sementara yang terkuat yaitu Do Hyun seorang petinju MMA. Hyun Min memberitahu Wosul yang kemarin duduk di sampingnya adalah Do Hyun. Mengetahui hal itu Wosul tiba-tiba berkeringat. Setelah keesokan harinya, Bimo mengajak mereka melihat pertandingan sepak bola Shin melawan Baron, dan salah satu pemain cedera. Oleh karena itu Shin menyuruh Bimo untuk bermain. Karena Bimo merasa ketakutan, dia menyuruh Hyun Min dan Wosul untuk ikut bermain. Singkatnya Wosul saat bermain tidak sengaja menendang bolanya mengenai Baron. 만져봐, 있어? 넌 진짜 좆된 것 같아. Karena merasa kesal, Wosul pun diseret oleh geng Baron untuk disiksa. Sampai di tengah jalan Do Hyun pun terlihat lewat bersamaan dengan mereka. Baron yang merasa ketakutan dia pun menyuruh anak buahnya untuk bersikap biasa saja, namun Wosul yang merasa ketakutan langsung lari ke arah Do Hyun. Do Hyun pun sempat menolak, karena Wosul tetap meminta bantuannya. Do Hyun menyuruh mereka untuk meninggalkan Wosul, namun Baron yang tidak mau terlihat lemah di hadapan anak buahnya. Baron pun menentang Do Hyun untuk duel. Mendengar hal tersebut Do Hyun tetap tidak ingin berantem, karena dia tahu mereka kalah jauh darinya. Namun Baron menghinanya dan hal yang tak terduga pun terjadi. Pada akhirnya Baron tumbang hanya dengan satu pukulan. Melihat hal tersebut Wosul pun merasa kagum kepada Do Hyun. Setelah kejadian tersebut Baron menyimpan dendam kepada Wosul. Singkat cerita Wosul kedatangan tamu yang mengaku temannya. Mendengar hal itu Wosul pun merasa kebingungan karena dia selama ini tidak memiliki sahabat. Benar saja yang menemuinya tak lain adalah Seok-chan, yang telah ditusuk matanya oleh Wosul. Mengetahui hal tersebut Wosul merasa ketakutan dan tangannya gemetar, bahkan memegang telepon pun dia tidak sanggup. Tak hanya itu Wosul pun tidak berani menatap Seok-chan. Seok-chan berkata dia sekarang tidak lagi jadi petinju dan sudah keluar dari sekolah. Mendengar hal itu Wosul merasa menyesal atas apa yang diderita Seok-chan. Wosul terus memohon agar Seok-chan memaafkannya, walaupun itu bukan sama sekali kesalahan Wosul, melainkan karena kebodohan Seok-chan sendiri. Bukannya tobat dia mengancam Wosul waktu dia keluar penjara, sementara sekarang bersenang-senanglah di penjara. Setelah kamu keluar aku akan menyiksamu dengan sangat keras. Mendengar hal itu Wosul sangat merasa ketakutan, dan terus memohon agar dia memaafkannya. 용서해줘 제발. 내가 먼저 그런 거 아니잖아. 네가 시켰잖아. 네가 어떻게 하면 더 고통스러울까 그것만 생각하려고. 석찬아. 석찬아 내가 잘못했어. 석찬아. 석찬아 미안해. Keesokan harinya Wosul melihat Do Hyun di lapangan sedang lari. Wosul pun menghampirinya dan berterima kasih karena telah membantunya yang hampir disiksa oleh Baron. Do Hyun berkata dia akan baik-baik saja untuk saat ini. Hari-hari berlalu Wosul selalu datang ke lapang untuk melihat Do Hyun dan sesekali membawakan minuman. Walaupun Do Hyun tidak pernah meminumnya, di sisi lain Baron kesulitan menyiksa Wosul karena ia sering bersama Do Hyun. 돌아. 가자. Esokan harinya Wosul datang lebih awal untuk menarik perhatian Do Hyun, tapi Do Hyun tetap menghiraukannya dan melanjutkan kebugarannya. Melihat hal tersebut sia-sia, Wosul berlari bersama Do Hyun dan berkata aku ingin sekuat dirimu, agar bisa hidupku kembali normal dan tidak perlu menghindari masalah. Aku selalu merendah untuk bertahan hidup, aku memang miskin dan lemah,
Aku tidak pernah dendam dan semua perlakuan mereka aku terima, namun aku juga punya seorang ibu yang harus aku biayai. Mendengar hal itu hati Do Hyun tersentuh, karena ibunya sudah tiada mungkin itu bisa membantunya walaupun hanya sesaat. Do Hyun menerima Wosul kalau dia bisa lari 100 putaran, Wosul pun langsung berlari bersama Do Hyun. Singkat cerita Wosul kewalahan dan hampir terjatuh, tapi karena tepatnya untuk menjadi kuat dia tetap memaksa dirinya untuk terus berlari. Melihat Wosul yang kewalahan Do Hyun menyuruh Wosul untuk berhenti, tapi Wosul tetap berlari sambil membayangkan Seok Chan yang terus-menerus membulinya. Dan akhirnya Wosul pun berhasil 100 putaran walaupun dia pingsan. Setelah itu diperlihatkan Do Hyun sedang bersama kepala sipil. Kepala sipil berkata kalau Do Hyun membutuhkan sesuatu tinggal mengatakannya saja. Mendengar hal tersebut Do Hyun teringat kegigihan Wosul, dan meminta Wosul agar dipindahkan satu sel dengannya. Dibawalah Wosul ke dalam sel Do Hyun, dan menyuruh untuk push up. Wosul pun push up dan berlatih agar bisa meregangkan otaknya menjadi kuat. Yang kuat. 일어나, 오케이. Di sisi lain terlihat Seok Chan sedang depresi mencari gara-gara dengan orang random untuk meluapkan rasa kesalnya kepada Wosul, yang telah merusak hidupnya. Aksinya pun dilihat oleh ketua geng mafia yang bernama Kim. Kim melihat bakat bertarung pada Seok Chan, maka dari itu Kim mengajak Seok Chan untuk bergabung dengannya sebagai bawahannya. Pada awalnya Seok Chan sempat menolak ajakan Kim, namun setelah mendapat pukulan yang keras Seok Chan pun menerima tawarannya. Di sisi lain Wosul yang semakin kuat dan gigi salah berlatih, mereka pun terlihat semakin akrab dan sambil tersenyum. Esokan harinya Wosul melihat Hyun Min sedang dibawa oleh dua anak buah Baron dan sedang membulinya. Wosul datang dan langsung memukulnya dengan keras. Singkat cerita anak buah Baron mengadu ke Baron, karena merasa dipermalukan. Mendengar hal itu Baron pun merasa geram dan meminta anak buahnya untuk membawa Wosul. Wosul yang sedang berlatih diminta anak buah Baron untuk izin sebentar. Wosul yang berada di hadapan Baron dengan rendah diri meminta maaf pada Baron. Namun si Baron ini tidak terima dan memukul kepala Wosul dan duel pun terjadi. 그냥 누워 있으라. Walaupun Wosul menang dia tetap terkena pukulan dan Do Hyun pun datang dan menghentikannya. Melihat hal tersebut Shin makin merasa tertarik untuk mengetes Wosul. Di sisi lain Seok Chan yang bersenang-senang makin menjadi-jadi dan berkuasa menaklukkan geng mafia yang bersaing dengan bosnya. Hari demi hari berlalu Wosul yang semakin hari semakin kuat. Dalam suatu latihan Wosul berhasil mengalahkan Do Hyun. Do Hyun merasa senang dan dibaluti sedih, karena dia akan meninggalkan murid sekaligus temannya. Dengan berat hatinya Do Hyun pun mengatakan dia akan dipindahkan ke penjara dewasa. Mendengar hal tersebut hati Wosul pun hancur dan sedih karena tidak ada lagi yang melatihnya dan menemaninya dalam keluh kesah Wosul. Setelah itu terlihat pria di dalam mobil dan berkata, seorang bocah mengalahkan di dalam penjara. Dan pria itu pun berkata bocah itu bernama Wosul. Seok Chan yang duduk di belakang mendengar hal itu seketika menjadi skok. Bagaimana tidak, bocah yang selama ini kutu buku yang dia bully bisa mengalahkan preman penjara. Di sisi lain diperlihatkan Bimo bersama kelompoknya menunggu Bobby yang tak lain adalah bosnya. Rupanya Bobby sudah keluar dari tempat.
Pengasingan, Bobby adalah orang baik yang suka kedamaian antara geng. Bobby dijebak oleh Baron tapi dia tak memiliki dendam kepadanya. Bobby hanya mengatakan, bisa-bisanya Baron kalah telat dari anak baru yang masih bocah, dan berita itu sudah tersebar di seluruh penjara. Baron yang merasa malu mengatakan kepada Bobby bahwa anak baru itu dulu berada di satu sel yang sama, cuma Bobby tidak memperdulikannya. Setelah itu diperlihatkan Shin bersama gengnya tengah membersihkan halaman dan seorang petugas ditugaskan membawa Wosul. Mengetahui hal itu Shin menyuruh anak buahnya untuk mengalihkan perhatian petugas itu, sementara Shin ingin berbicara kepada Wosul. Shin mengajak Wosul untuk duel, dan Wosul harus mematuhi perintahnya. Wosul berkata kalau dia menang Shin tidak boleh menindas orang lain lagi atas kesenangan. Mendengar hal itu Shin pun tertawa. Wosul menegaskan ia ingin duel sekarang. Nampaknya Shin keberatan, akan tetapi Wosul tetap ingin duel sekarang, namun hal tak terduga terjadi. 대접해줄 때 받아 먹어. Shin menyerang Wosul tanpa sepengetahuannya. Setelah itu saat ia masuk Bobby ban gangnya menyambut kedatangan Wosul, karena tidak mau martabatnya terlihat buruk di hadapan anak buahnya. Bobby mengajak Wosul untuk berolahraga, namun nampaknya Wosul tidak tertarik melawannya. Mendengar hal itu Bobby pun merasa lega. Keesokan harinya Shin dan geng lainnya terlihat sedang menunggu-nunggu kedatangan Wosul. Bobby pun datang untuk menjaga-jaga kalau mereka main keroyokan, namun Wosul tak kunjung datang yang membuat Shin mengira Wosul tak punya nyali untuk duel dengannya, padahal Seok-chan menemui Wosul, dan Wosul tidak merasa takut lagi waktu mengangkat teleponnya. Seok-chan merasa kaget dan terheran-heran, melihat hal itu Seok-chan merasa tertampar dengan perubahannya yang menjadi sosok yang kuat. Seok-chan berkata apakah kamu senang dengan perubahannya menjadi kuat? Wosul menjawab dia menjadi kuat bukan untuk kesenangan. Wosul berkata mengapa kamu tidak memikirkan dirimu agar menjadi lebih baik sebelum aku menghajarnya. Mendengar hal itu Seok-chan merasa dihina dan disudutkan sampai-sampai Seok-chan tidak bisa berkata-kata apapun, dan dia meninggalkan penjara dengan kesal karena Shin merasa kesal sebab Wosul tidak datang. Lalu ia menantang Bobby untuk duel dengannya. Beruntung tak lama kemudian Wosul datang. Wosul memperjelas kalau dia menang Shin harus berhenti memukuli orang dan menjadi orang baik. Shin pun berkata tentu saja kalau kau menang, pertarungan pun terjadi. 힘 좀 더 쓰지. 그래야 차우솔이지. 야 씨발 정수 그만해. 그럼 죽겠어. 야 너 새끼야. Wosul pun menang. Di keesokan harinya Wosul dan Bobby menemui Shin dan Baron. Di situ Wosul menagih janji Shin agar menjadi orang baik. Dengan senang hati Shin pun menyetujuinya, dan pada akhirnya 4 geng tersebut menjadi damai. Hari demi hari mereka selalu bersama dan tertawa bersama. Semua itu tentunya berkah Wosul mendamaikan mereka. 믿을 얘기야? 한테 얘기해. 덤들 안 하자. 그게 무슨 UFO고? Di sisi lain di penjara dewasa terlihat Do-hyun sedang melatih murid barunya yang lemah. Do-hyun berkata kau tak sana seperti murid pertamanya yang rela pinggang dan berjuang. Nampaknya sekarang Do-hyun melatih orang-orang yang lemah, agar tidak dibuli lagi. Di sisi lain nampaknya Wosul akan keluar hari ini dengan kebaikannya. Sebelum keluar Wosul meminta izin kepada petugas dia ingin melihat tempat latihannya dulu.
Kini akhirnya Wosul dapat menghirup udara segar, namun tak hanya itu Seok-chan rupanya tahu kalau Wosul akan keluar hari ini. Di perjalanan Wosul tak jauh dari penjara dia dihampir Seok-chan, ternyata dia harus menuntaskan dia dulu agar masalah di antara mereka selesai. Pertarungan di antara mereka pun dimulai. 이게 다야? 좆될 뻔했네. 네가 한 거야? 어? 무서워. Di tengah pertarungan Wosul sempat terjatuh dan babak belur, rupanya Wosul berharap Seok-chan dapat berubah, namun Seok-chan yang suka kemenangan dia tak hanya buta baya, tapi juga buta hatinya. Tak lama kemudian Wosul pun bangkit dan harus membuang kelemahannya agar dia tidak ditindas lagi. ini. Pada akhirnya Wosul menang, padahal satu pukulan lagi, tapi Wosul tidak tega dan menginginkannya. Wosul tidak sabar untuk bertemu keluarganya dan menjenguk Do-hyun ke penjara dewasa. Mereka pun tertawa bersama. Film pun tamat. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang yang lemah bukan berarti bisa untuk ditindas. Terkadang orang di sekitar tidak tahu keadaan kita bagaimana, tapi teruslah berusaha menjadi lebih baik.